Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua kelas 12 yang soleh dan soleha. Oke, baik, untuk hari ini mari kita mulai belajar kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk hari ini Ibu akan menerangkan tentang gaya magnet. Kemarin pada pertemuan hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang medan magnet. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Oke, gaya magnet simbolnya FB. F itu untuk gaya, sedangkan B itu adalah untuk medan magnetnya. Apa sih pengertian gaya magnet gitu ya? Jadi gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Jadi dalam hal ini gaya magnet disebut juga dengan gaya Lorentz. Jadi kalau teman-teman jangan sampai bingung ya, bahwa yang disebut dengan gaya magnet itu ya gaya Lorentz gitu. Sedang untuk gaya magnet ini adalah sebuah besaran vektor. Berarti ada yang ingat besaran vektor apa? Indah ingat besaran vektor itu apa? Ada yang ingat? Apa Indah? Gaya vektor adalah, ada yang masih ingat? Dewi ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya Bu Tina. Oke. Dewi, gaya magnet vektor apa Wi? Vektor besaran dan arah dan besar. Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan besar. Jadi yang termasuk gaya magnet ini termasuk dia vektor. Makanya dituliskan di atasnya itu dengan tanda panah ya. Jadi ada satuan, kemudian atau ada simbol, kemudian di atasnya diberikan tanda panah. Artinya bahwa besaran tersebut mempunyai besar dan arah. Selanjutnya, oke. Jadi ini adalah gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet ya. Oke, kita tuliskan FB sama dengan Q dikalikan B dikalikan V dikalikan sin alfa. Ini adalah tentang gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kita simbolkan FB sama dengan Q dikalikan B dikalikan V sin alfa. Jadi dalam hal ini kenapa ada tanda mutlak, yaitu tanda garis yang ada di depan FB itu, karena ini berarti dia vektor, artinya besarannya. Sedangkan untuk keterangannya ya, V itu adalah kecepatan muatan, kemudian alfa itu sudut yang dibentuk antara V dan D. Jadi kalau misalkan Bu Neneng gambarkan, silakan lihat di papan tulis ya. Papan tulis. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalkan tadi
ada besar F, itu adalah key. Ini artinya tanda mutlak, dia tidak pengaruh bahwa key-nya harganya positif atau negatif gitu kan ya. Dikalikan B, dikalikan V, sin alfa. Lah tadi untuk yang ini berarti besaran vektor. Untuk F ini besaran vektor, ini disebut dengan nama gaya magnet atau dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Kemudian untuk B ini adalah medan magnet. Medan magnet, masih ada yang ingat satuannya? Satuannya adalah Tesla. Kemudian V ini adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per second. Sedangkan alfa ini mungkin kalian akan bingung, Bu, alfa itu apa sih gitu kan. Jadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan kecepatan. Nah, dua-duanya vektor gitu ya. Sampai sini paham? Hanif? Paham nggak? Sampai sini? Indah? Oke, silakan teman-teman berikan reaction ketika kalian paham dengan jempol. Tanda jempol? Oke, sudah? Yang sudah reaction siapa ya? Oke. Yang lain? Sampai sini paham? Mana lagi? Oke. Sip. Thank you. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang Bu Neneng ilustrasikan seperti ini. Untuk menggambarkan manakah yang medan magnet, manakah yang kecepatannya. Misalkan gambarnya di sini ya, pinggir. Nih. Kelihatan? Oke, misalkan ini adalah ada sebuah medan magnet, ini adalah medan magnet, ini medan magnet di sini. Misalkan medan magnetnya adalah dia muatannya positif, kemudian bergerak dengan kecepatan ke sini, kecepatannya ke sini. Ini vektor. Kalau seperti ini, berarti manakah kita siap-siap, berarti manakah alfanya? Berarti alfanya sudut yang dibentuk antara B dengan V. Berarti sudut yang dibentuknya ini. Berarti dia sudut alfanya 90 derajat gitu. Ini adalah untuk sudutnya. Sekarang bagaimanakah arah medan magnetnya? Sekarang aturan tangan kanan semuanya. Aturan tangan kanan, semuanya tangannya di tangan kanannya. Walaupun mungkin Bu Neneng lihatnya tangan kiri, karena tangan kiri sebenarnya adalah tangan kanan. Baik, tangan kanan kalian letakkan, sudah digambar belum yang ini? Untuk memudahkan atau tempel di layar. Seperti ini. Ini jempol ya, ibu jari adalah menunjukkan kecepatan. Yang jempolnya nih, ibu jari. Jadi untuk ibu jari ini menunjukkan untuk kecepatan. Sedangkan yang jari tangan yang ini adalah untuk medan magnet. Sedangkan untuk telapak tangan ini untuk gayanya. Oke, sekarang kita siap-siap dengan aturan tangan kanan. Karena ini positif, kita pakai tangan kanan ya aturannya. Jadi tadi jempol itu kiri, untuk jempol ini adalah menunjukkan kecepatan. Kemudian yang ini jarinya ini adalah menunjukkan medan magnet.
Berarti ada yang tahu arah medan magnetnya masuk atau keluar? Indah, arah medan magnetnya masuk atau keluar? Oke, masuk. Ingat, kalau masuk tanda cross, ini tandanya masuk. Kemudian kalau dot, ini adalah tanda keluar. Berarti medan magnetnya arahnya masuk seperti ini. Arah medan magnetnya. Kemudian silang ya. Ini silang, 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 silang. Bagaimanakah arah gayanya? Ingat, kita letakkan medan magnetnya masuk, tek. Arah gayanya itu adalah arah telapak tangan. Berarti arah gaya itu adalah masuk ke dalam, masuk ke sini, ke papan. Jadi ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini ya. Kemudian untuk FB-nya berarti dia arahnya masuk ke sini, ke papan. Masuk ke sana ya. Berarti untuk FB-nya masuk. Oke. Oke. Kita ikuti kemudian jadi untuk tanda cross ini artinya masuk ke bidang. Kemudian tanda dot ini adalah tanda keluar bidang. Ini untuk menunjukkan ya sama medan magnetnya. Baik, sekarang sambil disalin ya, karena Bu Neneng akan menghapus. Oke, selanjutnya Mas Arief. Ya, ini adalah arahannya ya tadi. Jadi bagaimana dengan arah gaya magnet? Jadi arah gaya magnet dapat digunakan aturan tangan kanan atau tangan kiri. Kanan atau kiri. Kapan aturan ini dipakai? Aturan tangan kanan jika muatannya positif atau proton. Sedangkan aturan tangan kiri jika muatannya adalah elektron. Tadi tangan kanan jempol menunjukkan kecepatan, jari tangan atau 4 jari menunjukkan medan magnet, kemudian telapak tangan menunjukkan gaya magnet, gitu ya. Oke, sudah bisa? Oke, Bu Neneng lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya, gaya magnet dan gaya Coulomb. Oke, misalkan teman-teman, ini ada medan magnet, kemudian medan magnet ini positif, kemudian dia bergerak ke sana. Ini adalah kecepatannya. Kemudian medan magnetnya itu masuk ke dalam. Berarti cross. Ini ada medan magnet luar yang di luar ini, gitu ya. Bagaimanakah dengan gaya Coulombnya, gitu kan ya. Jadi untuk gaya Coulombnya maka ada aturannya seperti ini. Jadi untuk gaya magnetnya kita lihat teman, coba semua aturan tangan kanan berarti B-nya ininya di sini, ini masuk, berarti arahnya jadi seperti ini ya. Jadi ini B-nya ke sini, kemudian ini V, kecepatannya, arah gayanya mana? Gaya magnetnya. Maka arah gaya magnetnya itu adalah ke sini. Ini arah gaya magnetnya. Jadi dia arah ke kanan. Sedangkan untuk gaya Coulombnya, gaya Coulomb itu akan selalu
eh jadi akan selalu berlawanan arah dengan gaya magnet. Jika muatannya positif, berarti di sini adalah untuk Fc-nya. Oke. Tadi untuk gaya besarannya adalah Q B V sin alfa. Sedangkan untuk ingat, ada yang masih ingat gaya kolom? Gaya kolom kemarin kita sudah belajar bahwa kolom itu adalah Q dikalikan dengan E. Ini jika ada di sini ada medan magnet gitu. Jadi pada ada medan magnetnya atau kita kenal dengan nama E. Lah, untuk seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Untuk slide berikutnya. Ya, slide berikut sebelum ini Mas Arif. Ya, jadi ya, gerak muatan titik dalam medan magnetik. Jadi jika ada sebuah partikel bergerak tegak lurus dalam semua medan magnet B, maka lintasan partikelnya akan dibelokkan seperti pada gambar dengan kecepatan partikelnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan seperti ini kalau yang digambar ini, jika ada sebuah partikel, ini adalah partikelnya positif, kemudian dia bergerak, maka akan ada gaya sentripetal, yaitu gaya yang menuju arahnya ke dalam. Jadi akan ke dalam pusat lingkaran. Kapan terjadi gaya sentripetal? Dan gaya sentripetal ini terjadi jika sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Maka akan terjadi gayanya, jadi gayanya itu akan masuk ke dalam. Gaya sentripetalnya akan masuk ke dalam lingkaran gitu. Lah, untuk besarnya ini, maka ingat kita memadukan, kalau dalam fisika itu ada gaya, maka kita ingat ada hukum Newton. Hukum Newton untuk gaya itu adalah F sama dengan M dikalikan A. Pada yang tadi, jika tadi ya sudut yang dibentuknya 90, untuk gaya magnetnya adalah Q dikalikan B dikalikan V kalikan sin alfa. Karena sin alfanya 90, berarti dia 1 harganya, maka tinggal Q dikalikan V dikalikan B sama dengan M dikalikan A. Karena ingat tadi gayanya melakukan gaya sentripetal atau dia berputar, maka untuk percepatannya adalah kecepatan dibagi dengan jari-jarinya. Berarti karena biasanya yang dicari adalah kalau dicari R, yang dicari R, maka karena ini bisa dicoret ya, tadi V-nya sama dicoret, berarti tinggal 1, berarti tinggal R sama dengan M dikalikan V per Q kalikan B. Bagaimana jika yang dicari itu atau kecepatannya? Ada yang tahu? Kalau dicari kecepatannya, maka turunan rumusnya jadi seperti apa? Oke, ada yang Ara, coba tolong sebutkan rumus untuk kecepatannya. Mana Ara? Mukamu nggak kelihatan. Yang lain silahkan dituliskan. Cari kecepatannya. Jadi ini jika muatan bergerak dalam medan magnet. Ara udah ketemu?
Siapa yang sudah ketemu? Mencari besarnya kecepatannya. Gunawan, sudah ketemu besarnya kecepatannya? Besarnya kecepatan? Sudah ketemu? Ketemu belum? Ara, udah ketemu belum, Ra? Besarnya kecepatan? Siapa yang sudah ketemu besarnya kecepatan? Salwa sudah ketemu? Tolong sebutkan. Kan itu tinggal diturunkan saja. Mencari kecepatannya apa? Tadi berapa, Ra? Ara, ya, V sama dengan Q B, terus ada dikalikan R enggak? Per M, ya, dikalikan dengan R, jari karena dia bentuknya melingkar, gaya sentripetal gitu kan ya. Ini untuk mencari kecepatannya, ini kecepatannya. Kemudian ingat tadi yang FB sama dengan tadi MASP, tadi yang ini adalah, ada yang masih ingat? Q B kalikan V sin alfa, ini adalah M, ini adalah V kuadrat per R. Ini hasilnya adalah sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1, berarti tinggal Q dikalikan B dikalikan V sama dengan M V kuadrat per R. Ini dicoret nih 1. Berarti tinggal Q dikalikan B M V per R. V-nya digeser ke sini, berarti V sama dengan Q dikalikan B kalikan R per M. Ingat bahwa ada yang namanya di fisika itu ada yang kita kenal dengan nama momentum, ya. Apakah momentum? Jadi kalau dalam fisika momentum itu P, momentum itu adalah M dikalikan V. Berarti ini nih, ini di sini ada momentum. Nih. Kemudian berarti momentum per R, gitu kan ya. Momentum dikalikan V per R. Ini untuk harganya. Nih. Kemudian kita kenal juga ini sini ada kecepatan. Nih. Ini ada kecepatan. Karena dia gerak melingkar, ada yang masih ingat ini pelajaran kelas 11, gerak melingkar itu adalah untuk omega kali R. Omega itu adalah 2πf dikalikan R, atau bisa juga 2πt kalikan R. Ini jadi rumus turunannya untuk tadi gaya magnet
dan gaya kolom atau untuk gaya yang berak melingkar. Oke, Mas Arief minta tolong slide selanjutnya kita latihan soal. Oke, siap-siap dengan pensil sama buku. Contoh soal, proton yang bermasa M, masanya itu adalah 1,67 dikalikan 10 pangkat min 27 kg. Dan muatan Q, yaitu berupa elektron, 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 kolom, bergerak dalam lingkaran yang berjari-jari 2 cm, tegak lurus terhadap medan magnet B sama dengan 4000 G atau Tesla, ya. Carilah A, periode gerak, dan B, kecepatan protonnya. Ini yang diketahui, teman-teman silakan bisa dituliskan. Yang diketahui adalah massa protonnya 1,67 dikali 10 pangkat min 27. Sedangkan untuk Q adalah karena dia elektron berarti 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dan B-nya adalah 4000 Tesla. Oke. G itu dari kata Gauss, ya, atau Tesla, sama aja. Lanjut. Ini cara menjawabnya. Jadi kita tidak perlu mengetahui jari-jari untuk mengetahui periodenya, maka bisa dicarikan, ya. Tadi yang dicari disuruh periodenya, maka periode sama dengan 2pi dikalikan M per Q kalikan B. Hasilnya adalah 1,64 dikalikan 10 pangkat min 7. Satuannya second karena dia periode. Sedangkan kecepatannya tadi kecepatannya boleh untuk hurufnya boleh ditukar-tukar. R dikalikan B dikalikan Q per M. Hasilnya adalah untuk kecepatannya adalah 8,05 dikalikan 10 pangkat 6 meter per second. Sedangkan untuk jari-jarinya, ya, jari-jarinya diketahui dari keliling, hasilnya adalah 0,21 meter. Ini untuk mencari tadi, ya, yang terakhir untuk gaya magnet pada yang dipengaruhi oleh gaya kolom. Selanjutnya. Oke, silakan teman-teman tuliskan soalnya. Latihan soal, Bu Neneng beri waktu 5 menit. Suatu muatan memiliki nilai massa 9,2 dikalikan 10 pangkat min 38 kg, bergerak memotong secara tegak lurus medan magnet 2 Tesla. Apabila muatan sebesar 3,2 dikalikan 10 pangkat min 9 kolom dan jari-jari lintasannya 2 cm, tentukan kecepatan dari muatan tersebut. Bu Neneng berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
selesai? Tinggal dimasukkan aja dengan rumus yang pertama, mencari gayanya. Mencari FB. Sudah diketahui di situ ada muatan, kemudian ada kecepatan, kemudian ada lagi masanya. Insya Allah tinggal dicari doang. Alfanya sudah dibentuk, sudah diketahui antara kecepatan dan medan magnet. Tinggal dimasukkan harganya saja. Giska udah selesai belum, Gis? Belum. Kira-kira butuh kenapa? Kesulitan nggak kira-kira untuk mengerjakan soal ini? Baik teman-teman, untuk hari ini, untuk soal yang ini, yang terakhir, nanti akan Bu Neneng kasih kembali untuk soalnya. Itu ada yang tidak tercantum untuk besarnya medan magnet. Kemudian besarnya medan magnet aja sih. Nanti insya Allah akan Bu Neneng berikan. Baik, untuk hari ini kita recalling terlebih dahulu. Oke, satu-satu. Dari Dewi. Sebutkan rumus untuk mencari besarnya gaya magnet. Dewi. Terus? Nggak kedengeran? Ulangi lagi bisa? Iya. Dikali? Dikali apa lagi? Per? Enggak. Berarti B dikalikan Q dikalikan V dikalikan B, ya. Itu untuk mencari gaya kolom. Sekarang aturan tangan kanan. Aturan kanan dari Indah. Aturan tangan kanan, tolong sebutkan tadi aturannya seperti apa? Untuk Indah? Ibu jari menunjukkan apa? Ya. Ibu jari? Ibu jari menunjukkan apa? Aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kok arah arus? Ini bukan, ini bukan kawat berarus. Kita bicara tentang medan magnet. Gaya. Tadi ada yang bisa membantu? Salwa, aturan tangan kanan untuk gaya. Oke, silakan Hanif. Silakan. Ibu jari buat induksi bukan Bu? Induksi atau kecepatan? Kecepatan. Terus? Ayo Hanif. Kecepatan. Ya, terus? 4 jari untuk? Yang 4 jarinya itu buat magnet. Sip, good. Terus apa lagi? Satu lagi. Arah telapak tangan. Oke, sip. Pinter. Untuk menunjukkan gaya Loren atau gaya magnet gitu ya. Sekarang tanda cross dan tanda dot ya, itu menunjukkan apa? Aturan apa? Sekarang ke Dava. Ini untuk menggambarkan medan magnet gaya cross simbol cross ya.
simbol cross menunjukkan apa, Daf? Simbol cross? Dava? Iya. Simbol cross untuk menunjukkan bahwa medan magnet tersebut masuk ke dalam bidang. Sedangkan tanda dot bahwa medan magnet tersebut keluar daripada bidang. Itu ya. Untuk hari ini insya Allah seperti itu teman-teman. Kita ulangi lagi untuk besok hari Jumat kita ketemu lagi. Nanti Bu Neneng akan berikan PPT-nya untuk hari ini. Teman-teman bisa pelajari di rumah gitu ya. Baik, untuk hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan tatap maya untuk mapel fisika. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan semangat tetap mengikuti pelajaran pada hari ini sampai dengan selesai. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.